Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa cinta pada setiap manusia terhadap apa yang dimilikinya. Rasa cinta itu sudah menjadi fitrah bagi masing-masing manusia, di mana kemudian karena rasa cintanya terhadap sesuatu yang dimiliki, maka manusia tergerak untuk mempertahankannya. Mempertahankannya dari gangguan orang luar, mempertahankannya dari rampasan orang luar, sehingga apa yang dimilikinya tetap menjadi miliknya. Karena itu wajar kalau kemudian sering terjadi percekcokan, perselisihan, pertengkaran, bahkan peperangan di antara umat manusia dalam rangka mempertahankan apa yang dimilikinya. Islam hadir tentu tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Pada cinta yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati masing-masing manusia tersebut, Islam tidak melarangnya. Bahkan ketika berhubungan dengan tanah air atau sesuatu yang ditempatinya, Islam juga mengakui fitrah manusia yang mencintai tanah airnya tersebut. Di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai tanah airnya. Karena rasa memiliki terhadap tanah air tersebut, lalu kemudian Rasulullah mencintainya. Di dalam hadis Bukhari misalnya dinyatakan, ada sebuah riwayat yang menyatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza qadimah min safarin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang dari sebuah perjalanan, fanadhara ila juduratil Madinah, kemudian beliau melihat pada dinding rumah Madinah yang ada di Madinah itu, apa yang beliau lakukan? Awda'a rahilatahu, maka beliau mempercepat laju kendaraannya. Wa in kana ala dabbatin harraqaha. Kalau Rasulullah berada di atas tunggangan kendaraannya, baik berupa onta maupun kuda, maka beliau harraqaha. Beliau akan menggerakkan tunggangannya tersebut agar lebih cepat sampai ke Madinah. Kenapa begitu? Dalam riwayat Bukhari itu kemudian dijelaskan min hubbiha, karena cinta Rasulullah terhadap Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai Nabi, beliau memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang ditempatinya, yaitu Madinah. Apakah salah? Tidak salah. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyatakan tentang kecintaan tersebut. Beliau berdoa di dalam, sebagaimana di dalam hadis tersebut disebutkan, Allahumma habib ilaina al-Madinatah kahubbina Makkata wa syadda. Kata beliau di dalam doanya, Allahumma ya Allah, habib ilaina al-Madinatah. Ya Allah, berilah kami cinta terhadap Madinah ini yang sedang ditempati saat itu, kahubbina Makkata, sebagaimana cinta kami al-Makkatah ke Mekah, cintanya terhadap Mekah, wa syadda, atau lebih. Di dalam doa ini Rasulullah menyatakan bahwa satu, beliau pernah mencintai Makkah sebagai tanah airnya. Tapi ketika beliau sudah pindah ke tanah air yang baru, lalu beliau memohon kepada Allah agar beliau dan sahabat-sahabatnya diberi rasa cinta terhadap tanah air baru yang ditempatinya itu, bahkan lebih daripada cintanya terhadap tanah air yang lama. Ini berarti menunjukkan bahwa cinta terhadap tanah air itu tidak dilarang, bukan sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Bahkan Rasulullah mengimplementasikannya di dalam aturan-aturan atau undang-undang yang beliau buat di Madinah sebagai negara barunya. Kalau kita lihat di dalam misalnya Piagam Madinah, pada Piagam Madinah pasal 39 dinyatakan bahwa ada kewajiban bela negara terhadap siapa saja penduduk yang sudah menyepakati terhadap sahifah atau piagam tersebut. Wa inna Yathriba haramun, katanya beliau itu ya,
Jadi di dalam Piagam Madinah itu dinyatakan wa inna Yatsriba haramun jaufuha li ali hadhihi sahifah. Dinyatakan bahwa Yatsrib ini, yaitu Madinah yang waktu itu disebut sebagai Yatsrib, itu adalah haram, tanah mulia bagi siapa saja yang telah menempati negeri itu, yang telah juga menyepakati terhadap pemberlakuan Sahifah atau Piagam Madinah tersebut. Karena itu kemudian ada wajib bela negara yang dinyatakan pada pasal ke-40-nya, di mana semua penduduk Madinah tidak pandang dari agama apapun, Islam, Yahudi atau Nasrani, yang ketika itu sama-sama menempati Yatsrib atau negeri Madinah, itu kemudian disebutkan di dalam Piagam Madinah pasal 40 itu agar semuanya wajib membela negara dari serangan atau dari rongrongan orang luar. Nah, ini artinya bahwa Rasulullah SAW mencoba mengimplementasikan apa yang menjadi cinta yang tadinya hanya sebagai sebuah fitrah manusiawi, itu kemudian ke dalam aturan yang jelas dan baku, di mana beliau menyatakan wajib bela negara. Karena itu pada kesimpulannya Islam sama sekali tidak melarang seseorang mencintai negerinya, mencintai tanah airnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.